Halo Soulbuddies, thank you ya kamu udah klik link video ini. Aku Benedicta Trixie, kita kembali lagi untuk ngebahas tentang spirituality. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang sesuatu yang gelap dalam diri manusia. Apa itu? Yaitu kita akan ngebahas tentang shadows. Dan lebih tepatnya, di videoku kali ini aku akan ngebahas segala hal tentang shadow work. Shadow work itu apa? Kalau kita bisa tahu ada yang namanya breath work, inner work, atau hal-hal yang lain daripada itu, kita tahu bahwa kita itu melakukan sesuatu yang baik karena kita tahu dampaknya akan baik juga. Nah, kalau shadow work, kata-katanya aja udah gelap gitu ya, shadow work. Jadi kita ngapain gitu dengan si shadow ini? Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu shadow work, kenapa harus dilakuin, apa aja yang dibutuhin untuk bisa ngelakuin shadow work, jenis-jenis shadow work, dan apa aja tanda-tandanya kalau shadow work udah berhasil. Stay terus di Benevolence dan dengerin aku sampai video ini selesai. Yang pertama, apa sih shadow itu? Kita hidup di alam dualisme, ada polarity, ada kutub utara, ada kutub selatan. Begitu juga manusia, punya yin, ada yang. Ada energi maskulin, ada energi feminin. Ada juga nih light-nya, sisi terangnya. Ada juga sisi gelapnya, yaitu shadows-nya. Jadi, di dalam diri manusia, itu tidak semuanya terang, tapi juga tidak semuanya gelap. Nah, kenapa kita nggak boleh untuk kerja aja di light terus gitu? Karena kita sebagai manusia, kita perlu mengakui dulu bahwa di dalam diri kita itu ada duality juga. Ada light dan ada gelap. Nah, sisi gelapnya inilah yang dibilang shadow itu. Jadi, shadow work itu apa? Jadi shadow work itu adalah mengakui bahwa kita itu punya sisi gelap di dalam diri kita sebagai manusia. Kita adalah spiritual beings having an experience as a human beings. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi manusia, disitulah kita mempunyai duality. Kita punya sisi gelap, kita juga punya sisi terang. Di sisi terang sih kita pasti akan selalu tahu ya bagaimana caranya untuk mengetahui hal itu karena terlihat dan radiates gitu. Tapi kalau sisi gelap, kalau kita tidak mengakui itu, tidak meng-acknowledge itu, dan juga kita tidak sadar bahwa kita punya sisi itu, kita bahkan bisa kemakan dari si shadow ini sendiri. Nah, sebagai manusia tentunya sisi gelap kita juga beda-beda. Ada yang rasanya kalau jadi manusia itu bitter banget, pengennya iri hati terus. Ada juga sebagai manusia pengennya bahkan cari ribut terus gitu. Itu adalah shadows. Dan kadang kita tuh gak sadar bahwa kita punya sisi itu. Nah, shadow work adalah mengakui satu persatu sisi gelap kita. Sampai di sini paham ya? Jadi kita tidak lagi berjalan tanpa sadar gitu. Kalau kita melakukan shadow work, kita sadar bahwa kita punya sisi gelap yang perlu di-manage supaya tidak mencelakakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan shadow work? Pernah nggak kamu merasa mendengar hal-hal seperti ini? Orang itu bau badan tapi dia nggak sadar kalau dia bau badan. Sampai kita mau ngasih deodoran aja nggak enak hati gitu ya, takutnya dia tersinggung. Terus kedua, orang itu kayaknya sakit jiwa tapi dia nggak sadar kalau dia sakit jiwa. Nah begitu, shadow work yang tidak dilakukan itu akan memakan diri kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita berjalan dengan kegelapan kita. Kita dimakan tuh lama-lama. Yang bisa menilai adalah orang lain, yang bisa melihat adalah orang lain karena orang lain merasakan energi kita. Orang lain tahu kita beroperasi dengan bitterness, dengan kepahitan, dan mereka merasakan dampaknya.
Nah, kalau kita tidak melakukan shadow work, kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan hal yang buruk kepada orang lain. Biasanya ya, orang lain akan mengatakan kepada kita tentang hal-hal yang kita anggap sebagai kritik, hujatan. Padahal sebenarnya mungkin orang itu mengingatkan kita, gitu. Jadi sebelum diingatkan oleh orang lain dan dianggap sebagai kritik yang membuat kita tersinggung nih, biasanya kalau nggak sadar kalau kita punya shadow, nah lebih baik kita duluan yang sadar apa aja shadows kita. Ya oke, sekarang gue paham nih. Tapi gimana cara yang ngelakuin shadow work? Nah, berdasarkan pengalamanku, ada 3 cara efektif untuk melakukan shadow work. Yang pertama, ini 3 cara ini simple ya, jadi bisa dilakukan setiap kali soul buddies memang membutuhkan, nggak perlu persiapan yang ribet gitu. Yang pertama, talk to yourself. Biasanya pakai media cermin. Ya udah duduk aja nih, pasti soul buddies di rumah punya cermin besar. Tanya sama diri sendiri, hal-hal apa saja yang tidak nyaman yang sedang aku rasakan. Jadi nanti biarkan diri sendiri itu melis apa aja sih perasaan yang sedang mengemuka tapi bukan perasaan positif. Misalnya kayak aku sedih banget karena hal-hal A, B, C, D, E. Dan biarkan semua hal-hal paling simple, paling remeh itu keluar. Jadi biarkan saja apapun yang dirasakan itu diomongin aja sama diri sendiri. Yang kedua itu adalah journaling. Ini adalah hal yang paling aku sering lakukan. Nah, journaling itu sebenarnya paling efektif adalah memakai tulisan tangan untuk shadow work maksudnya. Kenapa? Karena dengan menulis dengan tulisan tangan, kita mengeluarkan energi apapun yang sedang pengen kita keluarkan. Misalnya kalau kita sedang benci dengan seseorang, kita tulis tuh, itu keluar dari energi tangan yang kita gerakan gitu. Kalau aku sendiri suka sering lupa untuk membawa notes gitu ya. Jadi aku sering untuk ngetik aja di ponsel aku, di HP-ku. Yang penting semuanya keluar. Nah, ada juga cara lain yang dilakukan banyak orang, yaitu setelah ngejurnal itu semua disadari, ini dibaca lagi satu persatu. Kan aku juga pernah ngomong ya di video shortsku yang judulnya journaling untuk shadow work. Nah itu setelah kita tulis satu persatu, itu kita sadari, kita baca lagi dan kita akui bahwa oh ya kita punya perasaan ini. Kita punya perasaan ini, hati, dengki, cemburu, sedih, bete sama orang lain. Terus kita akui, kita terima bahwa kita punya perasaan itu. Jadi kita tuh tahu gitu, ada perasaan-perasaan yang memang sedang menghantui kita nih. Perasaan-perasaan negatif ini sedang berjalan bersama kita. It's okay, nggak apa-apa, kita manusia kan. Nah setelah kita mengakui dan menyadari, kita bakar si kertas itu. Karena energi yang terbakar harapannya adalah perasaan kita juga ikut terlebur ke dalamnya. Karena shadow work itu sebenarnya adalah keburukan yang diharapkan untuk dilebur dengan kebaikan. Makanya kita punya tugas di dunia ini untuk bisa saling mengasihi. Gimana caranya kita bisa saling mengasihi kalau kita aja nggak sadar apa yang membuat kita berat? Yang berat kita harus lepasin dulu. Di situ baru kita bisa mentransmute itu ke dalam sinar terang kebaikan. Yang ketiga itu adalah berkontemplasi. Ini juga sering banget aku lakuin. Kalau kalian pergi ke suatu tempat di mana kalian bisa punya me time sendiri aja, coba ambil waktu gitu. Jangan semata-mata jalan-jalan, tapi ambillah waktu mindful buat kalian sendiri dan berkontemplasilah. Sebelum tidur sih cukup ya, nggak apa-apa. Renungi lagi apa saja hal-hal yang membuat diri kalian soul buddies tidak merasa nyaman, minimal di hari itu. Di absen satu-satu perasaannya apa aja. Seperti tadi, setelah di absen, di acknowledge, lalu diakui dan diterima. Nah, biasanya kita tahu bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik untuk kita bawa terus-menerus. Maka secara tidak sadar kita akan berusaha untuk melepaskan si shadows ini.
Disitulah kita bisa sedikit demi sedikit menciptakan rasa yang lebih ringan untuk melangkah supaya kita bisa punya shadow yang lebih sedikit. Shadow yang lebih sedikit, light yang lebih banyak. Kenapa menurut Soul Buddies kita tuh perlu untuk membuat shadows kita menjadi lebih ringan daripada light kita? Tentu saja karena kita butuh melangkah di jalan terang, ya kan? Kalau kita melangkah di jalan terang dengan shadows yang masih banyak, ya kita juga tidak bisa nyaman untuk melangkah di situ. Nah, di bukunya Thich Nhat Hanh yang judulnya Nomad No Lotus, itu aku baca di halaman 47, ada judulnya Releasing the Arrow. Kenapa aku memberikan ini kepada Soul Buddies? Releasing the Arrow ini menceritakan bahwa ketika kita sedang di dalam momen yang painful, kita kayak sedang kena panah gitu di tangan kita lah, sebut saja. Rasanya sakit kan? Ya nggak? Nah, panah yang pertama kena ke tangan kita itu mungkin saja rejection, mungkin saja broken hearts, mungkin saja emotional unavailability, dan banyak hal lain yang memang nggak nyaman untuk kita rasakan. Tapi ketika tiba-tiba kita sedang berjalan lagi, kita kena panah lagi di tempat yang sama. Nah, berarti berapa? 2 kali kena panah. Sakitnya apakah 2 kali? Tidak. Sakitnya 10 kali lipat lebih berat daripada 2 panah yang tertusuk. Nah, kenapa bisa 10 kali lebih berat? Karena sebenarnya panah yang kedua itu adalah reaksi kita terhadap panah yang pertama, yaitu anxiety kita terhadap rejection misalnya, atau marahan kita, anger kita terhadap broken hearts yang kita rasakan. Jadi kita udah disakiti dan diri kita tuh justru malah membuat itu semakin sakit lagi dengan perasaan-perasaan ini. Nah, hatred atau kebencian itu juga ada di panah yang kedua. Sehingga ketika kita disakiti oleh orang lain dan kita membenci orang itu, sebut saja, percayalah rasa sakitnya jauh akan lebih besar daripada ketika kita melepaskan perasaan itu. Nah, itulah gunanya shadow work. Kalau kita bisa melakukan shadow work secara konsisten, kita tahulah ya, ketika kita hidup di dunia tidak akan terus-menerus merasa senang. Pasti ada rasa sedihnya, pasti ada orang lain yang akan menyebabkan kita merasa sedih, merasa lemah, merasa tidak berharga, dan lain sebagainya. Tapi ketika diri kita menyambut semua hal-hal negatif itu dengan negatif juga, itu rasanya kita akan menjadi lebih berat. Thich Nhat Hanh di bukunya Nomad No Lotus menjelaskan hal tersebut dengan sangat baik. Nah, Soul Buddies, tentu saja ada caranya nih. Gimana caranya, apa syaratnya bisa ngelakuin shadow work? Yang pertama, diperlukan radical honesty. Jadi kita nggak usah ngadi-ngadi, kita nggak usah membuat-buat apa aja yang kita rasain, akuin aja. Karena itu diri kita sendiri kan. Kenapa kita perlu malu sama diri kita sendiri? Akuin aja, kita ngerasa ABC, seremeh apapun, setidak penting apapun perasaan itu, sekanak-kanakan apapun perasaan itu, tulis aja dan akui aja. Radical honesty. Pengen nabok dia karena ini, radical honesty aja. Pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu, tidak ada yang perlu disensor ya, karena itu adalah obrolanmu dengan dirimu sendiri gitu. Nah, yang kedua yang dibutuhkan adalah radical self-acceptance. Kenapa? Karena gini, kita sering banget ngejudge orang tentang sebuah hal yang kita nggak bisa terima, tentang pemikiran orang itu tentunya. Lalu tiba-tiba pada saat kita melakukan shadow work, ternyata pemikiran orang yang kita nggak suka itu ada loh di dalam shadow kita. Belum tentu kita bisa nerima, karena selama ini kita berkeras hati nggak suka sama orang yang kayak gitu, dan ternyata diri kita kayak gitu juga gitu. Kaget nggak? Sebel kan pasti. Nah, yang dimaksud dengan radical self-acceptance adalah ketika kita shock bahwa wah ternyata ini ada di dalam diri kita juga gitu ya. Terima bahwa itu juga adalah bagian dari diri kita. Itu adalah bagian dari shadows kita. Manage supaya bisa lebih kecil lagi kadarnya, atau bahkan bisa hilang kalau kita udah bisa menyadari itu gitu. Akui
dan terima diri kita apa adanya dengan segala hal yang tadinya kita nggak suka di orang lain. Hal itu ada gitu, ternyata di diri kita juga ada. Ya terima aja, kita memang tidak sesempurna itu. Lalu yang ketiga, yang diperlukan setelah adanya radical honesty dan radical self-acceptance adalah self-love. Aku pernah jelasin self-love di satu video khusus, ya udah nonton aja ya Soul Buddies, ini nonton aja dulu. Dan self-love bukan cuma self-care, bukan cuma bagaimana mempercantik tubuh di bagian luar aja, tapi kita juga mendengarkan diri kita, maunya apa, butuhnya apa, yang terbaik buat diri kita sebenarnya apa. Belajar untuk cinta dulu sama diri kita. Setelah kita bisa menerima apa adanya, kita cintai itu seapa adanya itu juga. Baru kita memang bisa eligible untuk melakukan shadow work yang efektif. Nah, sekarang aku mau melangkah nih. Sebenarnya shadow work yang efektif atau shadow work yang berhasil itu apa aja tanda-tandanya? Mungkin aja Soul Buddies udah banyak ngelakuin shadow work, tapi Soul Buddies nggak tahu berhasil atau nggak sih sebenarnya apa yang gue lakuin ini. Kayaknya tetap aja ya banyak masalah dalam hidup. Nah ini nih, aku mau masuk ke tanda-tanda apa aja shadow work efektif yang sudah berhasil dilakukan. Yang pertama, tanda shadow work yang udah berhasil adalah Soul Buddies tidak lagi atau lebih sedikit menghakimi diri sendiri dan juga menghakimi orang lain. Soul Buddies, you judge yourself and people less day by day. Nah, kenapa? Karena ketika Soul Buddies setelah melakukan shadow work terus-menerus berprogres gitu ya, Soul Buddies akan merasa bahwa semua orang punya shadows. Semua orang punya sisi gelapnya masing-masing, disadari atau tidak disadari. What makes me different? Gak ada. Jadi kenapa aku harus menghakimi dia? Kenapa aku harus menghakimi orang ini, orang itu? Dan kenapa juga aku harus menghakimi diriku sendiri untuk punya perasaan ini? Gitu. Yang pertama, kita bisa lebih lembut lagi untuk melihat orang lain dan tidak menghakimi mereka dari sudut pandang kita. Yang kedua, ketika shadow work berhasil dilakukan oleh Soul Buddies, perhatikanlah ada satu hal yang tiba-tiba sembuh dari antrian masalah yang pengen Soul Buddies healing. Nah ini nih, aku mungkin akan membahas ini di satu video khusus. Tapi menurutku ketika kita melakukan self healing, kita punya satu intensi yang pengen kita heal, ya kan? Tapi yang terjadi adalah kesembuhan terjadi sesuai antrian masalah yang siap untuk disembuhkan. Jadi bisa aja nih triggernya permasalahan yang A, tapi yang sembuh duluan itu adalah permasalahan Z. Karena yang Z ini udah ngantri duluan daripada triggernya, daripada A-nya. Nah, perhatikan baik-baik ketika kita sedang berhasil melakukan shadow work, ada satu hal yang dulunya mungkin menjadi suatu masalah yang pelik. Tapi tiba-tiba ketika kita diingatkan lagi tentang permasalahan itu, perasaan kita udah ringan, udah merdeka, udah bebas, dan tidak lagi merasa bitter. Nah, itu adalah tanda bahwa satu hal sudah tersembuhkan dari diri Soul Buddies. Apapun itu, bisa trauma, bisa luka yang memang tidak enak untuk diingat. Tapi itu sebenarnya sudah masuk dalam daftar antrian yang ingin disembuhkan dan Soul Buddies siap untuk menyembuhkan itu. Sehingga ketika Soul Buddies melakukan shadow work, hal tersebut sembuh karena Soul Buddies sudah siap untuk sembuh. Nah, nanti tinggal dilakukan lagi, akan ada hal lain yang sembuh satu demi satu. Disitulah menariknya, disitu serunya, rasa hati menjadi lebih ringan. Yang ketiga, tanda bahwa shadow work sudah berhasil adalah your points of view becomes wider. Jadi sudut pandang Soul Buddies itu nggak cuma beroperasi di satu perspektif aja dan menghakimi perspektif yang lain. Enggak, sudut pandang Soul Buddies akan menjadi lebih luas untuk memahami bahwa orang lain memang melakukan A karena dasar B, orang lain melakukan C karena dasar D, gitu.
itu bisa membuat soul buddies berpikir secara helikopter view dan tidak lagi terkungkung di dalam satu pemahaman sempit. Lalu yang berikutnya, ketika kita berhasil melakukan shadow work, soul buddies akan menjadi pribadi yang lebih mudah untuk merasa senang. Jadi rasa senang, rasa bahagia itu bukan karena kita kerjaannya keren, bukan karena kita duitnya gak habis-habis. Kebahagiaan itu terjadi di dalam, peace within. Jadi ketika shadow work sudah berhasil dan kita tuh otomatis punya peace within, kita punya inner peace di dalam, dan itu membuat kita sangat mudah merasa bahagia bahkan terhadap hal-hal yang sangat kecil yang mungkin orang lain juga jadi bingung ngapain lo bisa ketawa cuma gara-gara hal ini gitu, tapi itu genuine, ketawanya itu bener-bener memang soul buddies dari hati gitu. Dan itu tuh bisa membuat soul buddies jadi juga lebih mudah bersyukur terhadap suatu hal, kecil atau besar hal tersebut untuk kehidupan soul buddies. It really radiates, itu terpancar dari cara soul buddies melakukan kegiatan sehari-hari. Orang juga akan menilai kenapa sih lo ceria banget, kayak gitu. Dan kali ini keceriaan itu bisa aja tidak dibuat-buat lagi, bukan poker face lagi, tapi memang soul buddies merasakan hal itu dari dalam. Dan itu terjadi karena soul buddies telah melakukan shadow work-nya. Jadi soul buddies itu beroperasi dari hati, beroperasi in a love frequency, bukan lagi dari basis kebencian. Dan itu sangat terpancar dari diri soul buddies. Makanya coba deh lakuin shadow work dan lakukan dengan konsisten. Yang berikutnya, ketika shadow work berhasil, soul buddies punya ketenangan di dalam diri. Dan ketika terjadi suatu konflik atau suatu permasalahan, soul buddies memilih untuk merespon daripada beraksi. You choose to respond instead of react. Pernah ya dengar kalimat itu? Kalau kita bereaksi secara impulsif, kadang-kadang reaksi yang kita keluarkan itu adalah hal yang kita sesali di kemudian hari. Bisa aja itu adalah teriak, marah, menghujat, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merespons, kita cenderung akan lebih tenang dulu, mikir dulu mau ngomong apa, baru kita keluarkan apa yang perlu kita sampaikan. Nah, itu merespons. Jadi orang bisa lebih tenang juga nih menghadapi kita yang tenang, karena kita mirroring ya sama orang lain. Kalau kita bereaksi dengan tidak enak, orang lain juga pasti kan kesenggol dan akan gak enak juga sama kita. Begitu juga ketika kita lebih tenang dan kita merespon orang lain dengan lebih bijaksana, orang lain akan menghargai itu. Percayalah. Nah, lalu yang berikutnya nih, yang terakhir, ketika kita sudah melakukan shadow work, kita lebih mengizinkan apapun terjadi di dalam kehidupan kita. Karena memang hidup itu mengalir seperti itu adanya. We let ourselves to go with the flow. Jadi tidak lagi memaksakan, nggak terlalu ngoyo lagi, nggak lagi mengorbankan banyak orang untuk kepentingan kita sendiri gitu. Kita lebih mengizinkan apapun terjadi di dalam kehidupan kita. It's okay. Everything can happen. And I will be here to taste life. Itu komitmen kita gitu. Karena di dalam hidup ini memang tidak semuanya akan selalu terjadi baik, tapi juga tidak semuanya selalu terjadi buruk. Itu kadang tergantung juga bagaimana kita menyikapinya. Nah, di satu buku, Teal Swan, judulnya Shadow Before Dawn. Teal Swan ini adalah seorang life coach. Ini terkenal banget deh di YouTube. Coba soul buddies lihat ya video-videonya. Nah, sebenarnya Teal Swan itu mengatakan bahwa ketika kita melakukan shadow work tadi, sempat aku bilang juga, itu kita embracing the mistakes. Di sini, dia mengatakan bahwa banyak banget kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia. It's normal. Still no room for judgment. Gak perlu juga menghakimi. Semua berbuat salah. Everybody can make mistakes. Without mistake, we are only a blank page. Dan aku setuju banget.
Prinsip ini bisa kita lakukan ketika kita melakukan shadow work ya, Soul Buddies, ini bukunya. Itu aja yang mau aku sampaikan di videoku kali ini tentang shadow work. Dan semoga Soul Buddies sukses ya melakukan shadow worknya setiap hari konsisten, supaya Soul Buddies tuh bisa lebih bahagia, bisa lebih melihat hidup ini dengan cara yang menarik, dan tidak lagi beroperasi dalam kebencian. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir, dan semoga semuanya bahagia. Bye-bye Soul Buddies!